Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agatha Indi Febriani dengan NPM 21753038. Jadi pada kesempatan kali ini di sini saya akan mengerjakan paket tracker 1352 mengenai wireless technology exploration physical model. Nah, sebelumnya kita akan mengisi user profile terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat addressing table yang berisi device, interface, IP address, subnet mask, dan juga default gateway dari corporate office, brand office, dan juga central office. Nah, langsung saja. Jadi di sini terdapat 4 tujuan pada pengerjaan paket tracker kali ini, yaitu untuk mengeksplor wireless network, kemudian untuk menambahkan WiFi connection pada ruang rapat, kemudian untuk menambahkan wireless connection di coffee shop di zona seluler yang mati, kemudian menambahkan wireless connection ke home office. Nah, langsung saja pada bagian yang pertama ini, di sini terdapat notes bahwa kegiatan ini tidak dinilai. Kita akan melakukan tes konektivitas kita akan merepresentasikan wireless dan juga seluler sinyal. Nah, di sini kita akan mematikannya dengan mengklik view wireless signal atau control shift W. Setelah dimatikan, kita lanjut ke langkah pertama, yaitu kita akan mengekspor topologi yang ada di dalam physical mode. Kita melihat home city yang terdiri dari 5 lokasi yang berbeda, yaitu corporate office, central office, home office, branch office, dan juga coffee shop. Nah, ini terdapat pertanyaan bagaimana 4 kantor terhubung dan jenis apa yang menghubungkannya. 4 kantor ini yaitu corporate office, central office, home office, dan branch office. Untuk corporate office dan juga central office ini dihubungkan menggunakan kabel fiber. Kemudian untuk corporate office ke brand office ini juga menggunakan fiber kabel, jenisnya fiber. Kemudian untuk central office ke home office ini saat ini tidak terhubung karena tidak ada kabel yang menghubungkan. Kemudian pada bagian yang ke B, kita akan menavigasi ke corporate office. Kita ke corporate office. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat 6 titik akses LWAP 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang terhubung ke jaringan. Di sini terdapat pertanyaan bagaimana LWAP terhubung ke jaringan ini. Jadi di sini mereka dapat terhubung karena menggunakan kabel copper strike through. Kemudian pada bagian yang ke C, kita akan kembali kemudian ke central office. Kita lihat ke central office. Di sini terdapat menara sel. Nah, ada pertanyaan bagaimana cell tower dapat berhubung ke central office. Di sini menggunakan kabel koaksial dari central office menuju ke
menara ini. Kemudian pada bagian yang gede kita akan ke brand office. Kita dapat lihat di sini terdapat 5 WLAP yang terhubung ke branch office wearing clothes. Seharusnya ada 6 tetapi 1 tidak terhubung. Kemudian yang kedua kita akan memverifikasi konektivitas. Kita kembali, kita akan ke corporate office. Corporate office. Kita klik. Kemudian di sini terdapat laptop. Kita klik laptop, kemudian kita pilih desktop. Kemudian kita ke command prompt. Kita akan melakukan ping ke brand office server dan juga central office. Sini terdapat catatan. Kemungkinan akan request timeout, jadi kita dapat klik fast forward time ini beberapa kali. Kemudian kita kembali lagi ke laptop. Oke, kita ke desktop, kemudian kita akan melakukan ping 192.168.21. Dapat diterlihat sudah berhasil. Kemudian kita akan melakukan ping ke central office dengan IP address 192.168.52. Sudah berhasil. Kemudian kita kembali ke home city. Di sini dapat kita lihat terdapat ponsel. Kita klik ponsel, smartphone. Kemudian kita pilih desktop. Kita klik command prompt. Kita juga akan melakukan ping ke central office dan juga corporate office server. Berhasil. Kemudian kita ping ke corporate office server. Nah, di sini terdapat pertanyaan. Apa perbedaan fisik yang digunakan antara smartphone 1 dan corporate server? Nah, smartphone ini ke menara sel menggunakan seluler. Dan cell tower ini ke central office menggunakan kabel koaksial. Sedangkan untuk central office ini ke corporate office menggunakan kabel fiber.
Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke part yang kedua. Kita akan menambahkan konektivitas WiFi ke ruang rapat. Pada langkah yang pertama, kita akan memasang atau menginstal perangkat LAPPT device untuk menyediakan ruang rapat baru. Kita ke branch office, kemudian kita seret ini LAPPT, kemudian kita klik. Di sini di bawah model ada access point power adapter, kita pasangkan. Setelah itu kita ke config, kemudian di bawah config ini ada kita akan rubah namanya menjadi LAP B6. Kemudian setelah itu pada .11 radio 0 kita akan mengganti menjadi 75,00 meter. Setelah itu kita tutup. Kita ke button toolbar, kita pilih jenis kabel yang akan digunakan untuk menghubungkan laptop dan juga LAP B6. Kita pilih chopper strike through. Kemudian dari untuk menghubungkan LAP B6 ke branch office wiring close. Nah, jadi kita klik pilih gigabit ethernet 0, kita ke branch office wiring close, kita pilih rack, kemudian branch switch, kita pilih fast ethernet 0/22. Sini masih merah, kita klik. Nah, dia sudah berubah menjadi hijau. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua. Kita klik laptop pada boardroom, kemudian kita pilih desktop, kita klik IP configuration, kita pastikan bahwa sudah menerima alamat IP secara DHCP, kemudian kita close, kita ke command prompt. Ke command prompt kita akan ping ke default gateway dan juga corporate server dengan IP address 192.168.21 berhasil. Kemudian ke corporate server 192.168.110 juga berhasil. Kemudian pada langkah yang ketiga, pada part yang ketiga kita akan menambahkan wireless konektivitas ke coffee shop yang terdapat pada zona mati seluler. Kita kembali ke home city, kemudian kita akan ke kita lihat di sini untuk menara seluler yang terdapat di sebelah coffee shop ini belum terhubung ke central office. Jadi kita akan menghubungkannya menggunakan kabel koaksial dari menara sel pada port koaksial, kemudian ke central office wiring close, kemudian kita pilih tabel dan central office server dan koaksial 0/3. Nah, sudah. Yang kedua kita akan
tether laptop, melakukan tethering dari laptop ke smartphone. Kita menuju ke coffee shop. Di atas meja ini terdapat laptop dan juga smartphone. Kita klik smartphone, kemudian kita ke tab config, kemudian ke trigger 4G cell. Di sini kita memastikan bahwa sudah terdapat IP dan juga subnet mask secara DHCP. Kemudian kita ke setting. Kita pastikan juga sudah mendapatkan default gateway dan juga DNS server. Selanjutnya kita ke di bawah cellular tabling, kita checklist Bluetooth, kita enable. Kemudian kita klik Bluetooth. Kita pastikan bahwa port statusnya itu on. Setelah itu kita klik laptop. Kita ke desktop, kemudian kita pilih Bluetooth. Kita discover. Kita belum, statusnya belum on. Kita on, kemudian bisa discover, kita klik smartphone, kemudian kita klik file, kita klik yes, kemudian kita kembali ke laptop. Kita pilih smartphone 1, kemudian kita klik tether. Kemudian di sini pada IP configuration sudah terdapat IP address dan juga subnet mask. Kemudian kita akan melakukan ping. Kita ke command prompt. Kita akan melakukan ping ke cellular gateway dengan IP address 172.16.11 dan juga ke corporate office server dengan IP 192.168.110. Berhasil. Kemudian yang keempat, kita akan menambahkan wireless konektivitas ke home office. Kita kembali ke home city, kemudian kita ke home office. Di sini dapat kita lihat terdapat wireless router, kemudian modem, dan juga terdapat laptop di depan sofa. Kita akan memilih kabel. Di sini menggunakan kabel copper strike through pada port 1 pada kabel modem ke internet pada wireless router. Kemudian kita kembali ke home city. Kita pilih kabel kembali koaksial untuk menghubungkan home office ke central office. Kita klik home office, kita pilih kabel modem pada port 0, kemudian kita klik central office,
central office bearing close, kemudian pada office bearing pada rak, kemudian CTMS, kita pilih koaksial 7, sudah terhubung. Kemudian langkah yang kedua, kita akan mengkonfigurasikan wireless router. Kita klik home office, kemudian kita klik wireless router. Kita pilih GUI, kemudian untuk internet connection type automatic configuration DHCP, kemudian untuk network setup ini IP address-nya 192.168.0, subnet mask 255.255.255.0, DHCP enable, kemudian starting IP address itu 192.168.0.100 dan maximum number of user 50. Kita kembali ke atas, kemudian kita ke status. Di status ini kita pastikan bahwa sudah memiliki IP address secara DHCP. Kemudian kita ke wireless. Kita akan mengkonfigurasikan pada jaringan 22,4 GHz. Untuk network name-nya yaitu Home Sweet Home. Kemudian kita save setting. Setelah itu kita ke wireless security. Kita pilih WPA to personal. Kemudian untuk password-nya kita gunakan MySecureNet. Kemudian kita save setting. Selanjutnya kita akan memverifikasi konektivitas. Kita klik laptop. Kemudian kita pilih config ke wireless 0. Di sini kita ganti menjadi Home Sweet Home. Untuk authentication-nya kita pilih WPA to PSK. Untuk password-nya kita pilih MySecureNet. Di bawah IP configuration kita pastikan untuk menerima DHCP, alamat dari DHCP sudah. Kemudian kita klik desktop. Pada bagian command prompt kita akan melakukan ping ke central office. Ya, kita
kita lihat berhasil. Kemudian kita akan lakukan ping ke corporate office server dengan IP 192.168.1.10. Berhasil juga. Kemudian yang terakhir kita akan ping ke brand office server dengan IP address 192.168.2.10. Dapat kita lihat sudah berhasil. Kemudian di sini terdapat reflection. Yang pertama, apa manfaat keseluruhan yang diberikan teknologi wireless kepada pengguna akhir. Jadi teknologi ini menyediakan akses tanpa kabel ke sumber daya jaringan yang membebaskan pengguna dari batas kabel jaringan fisik tradisional. Kemudian yang kedua, bentuk jaringan nirkabel mana yang paling bermanfaat. Nah, yang paling bermanfaat ini tidak dapat dilihat sebagai satu yang pasti, melainkan bagaimana mereka dapat secara kolektif berkontribusi pada tujuan keseluruhan untuk menyediakan akses tanpa kabel ke sumber daya jaringan. Contohnya itu terlihat pada aktivitas di mana Bluetooth digunakan untuk menghubungkan ke komputer laptop ke ponsel, atau bisa juga disebut dengan tethering, gitu, untuk menyambungkan kembali central office dan akhirnya ke sumber daya yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana masing-masing kelompok dapat memperoleh manfaat dari berbagai teknologi nirkabel yang disajikan. Nah, untuk manfaatnya sendiri pada Bluetooth. Bluetooth itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi jarak pendek dengan perangkat jaringan dan peripheral. Nah, ini termasuk hal seperti mouse, handset, printer, laptop, smartphone, dan lain-lain. Ini juga dapat digunakan untuk mengaktifkan akses internet untuk laptop dan juga tablet melalui koneksi jaringan seluler smartphone. Kemudian seluler, kemampuan untuk memiliki akses tanpa kabel jarak jauh ke sumber daya jarak jauh tanpa harus berada dalam lokasi yang memiliki wifi atau akses fisik. Nah, ini termasuk hal-hal seperti perusahaan database, printer, situs web, dan lain-lain. Karena teknologi seluler telah tersedia secara luas, jadi seringkali merupakan satu-satunya cara untuk terhubung ke sumber daya perusahaan ketika koneksi fisik seperti kabel dan DSL tidak tersedia. Kemudian yang terakhir itu terdapat Wi-Fi. Teknologi ini memberikan manfaat yang sama seperti teknologi seluler, tetapi terbatas pada jarak yang lebih pendek dan biasanya di bawah kendali bangunan fisik. Itu tidak memiliki jangkauan yang sama dengan teknologi yang sering memaksa orang untuk berpindah ke lokasi fisik jika Wi-Fi disediakan sehingga mengurangi mobilitas pengguna. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pengerjaan paket tracker 1352 mengenai wireless technology exploration physical model. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kurangnya penjelasan. Sekian, semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang melihatnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.